lagi cuy, yang rambutnya keriting itu dengan tatapan kosong dan pucet itu dengan baju merah yang kok aku ingat pintu kamar mandi cuy, ada di dekat pintu kamar mandi. Dari kamar mandi jadi kayak terbang gitu kan, tapi nangis gitu. Gitu, gimana sih? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih, 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Ini sebelumnya aku minta maaf karena hari ini aku pakai masker karena ini ruangan habis dibersihin jadi masih agak berdebu ya teman-teman ya. Dan seperti biasa, hari ini maksa makan santai. Aku harusnya makan ini teman-teman ya. Tuh, harusnya aku makan makado ini. Tapi karena berhubung aku pakai masker, makanya kita cerita aja. Seperti yang udah aku bilang kemarin, kalau setiap malam Jumat itu aku tuh bakal nyampein atau nyeritain hal-hal yang agak-agak sedikit horor atau mistis gitu ya teman-teman, atau menyeramkan lah pokoknya. Jadi makan santai sambil cerita horor. Nah, jadi teman-teman ya, ini pengalaman dari temenku yang kemarin kan aku sempat posting di sosial media aku. Kalau misalnya kalian punya cerita horor atau serem, kalian bisa kirim email atau DM aku. Nah, ini kebetulan ada temenku sendiri ya, temen kuliahku sendiri punya pengalaman yang bisa dibilang horor. Oke teman-teman, aku langsung mulai aja ceritanya ya teman-teman ya. Jadi ini berawal dari sekitar tahun 2006 yang lalu ya teman-teman. Kami itu sama-sama baru lulus kuliah gitu kan ya. Terus dia kayak ada program dari sebuah perusahaan, dia mencari mahasiswa yang agak berprestasi atau yang berprestasi lah, bukan agak berprestasi lah, yang nilainya bagus, yang berprestasi, IPK-nya tinggi. Terus dia direkrut untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta di tempat aku tinggal teman-teman ya. Nah, jadi karena berhubung temanku ini pinter, aku tahu dia tuh dari kuliah itu, dari semester awal itu nilainya selalu bagus-bagus sampai akhirnya, dan wajar kalau misalnya dia lulus terus dia dapat tawaran kerja di perusahaan swasta yang aku bilang sih itu cukup besar ya perusahaan itu ya, kalau misalnya untuk masa depan cukup menjanjikan lah ya teman-teman. Nah, sementara dia baru lulus fresh graduate langsung diterima kerja di perusahaan itu teman-teman. Jadi ada beberapa orang ngikutin tes itu ya teman-teman ya. Ada dari kampus lain juga, ada kampus negeri. Kebetulan kampus tempat kami kuliah itu adalah kampus swasta. Tapi di saat dites untuk bidang pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan itu, ya alhamdulillahnya temanku ini lulus walaupun dari universitas swasta ya teman-teman ya. Nah, jadi singkat cerita, dia ditelepon sama pihak kampus kalau hasil tesnya itu bagus, nanti ada dari pihak HRD-nya, kalau HRD itu sekarang itu HC ya, Human Capitalnya dari PT ABCD itu bakal nelpon ya gitu. Oke, nah akhirnya dia ditelepon sama perusahaan itu, bilang kalau hasil tesnya lulus, dan akhirnya dengan senang banget dia nelpon aku kan. Ingat dulu tuh teman-teman baikku banget lah. Jadi, oh bro, gua keterima di PT ABC ini. Serius gitu. Itu kan pabrik besar bro, itu kan PT besar, perusahaan besar. Tapi lo yakin di situ gitu? Kenapa? Itu kan jauh banget di luar kota. Sementara kami itu dulu awal-awal masih baru lulus kuliah itu masih seneng main, seneng nongkrong gitu ya teman-teman ya. Jadi lo yakin mau keluar dari kota ini, tempat yang sekarang kan dibilang ini ibu kota provinsi ya teman-teman ya. Itu keluar kabupaten gitu. Keluar kabupaten yang notabene itu di tengah perkebunan, Kata dia, ya nggak masalah sih, ini kan buat pengalaman aja gitu. Serius, itu namanya pekerjaan. Kalau memang lo udah settle di situ, ya nggak buat pengalaman juga bro, lo harus tekunin di situ. Gue coba deh. Akhirnya temanku ini, sebut aja namanya si Bram. Oke. Nah, si Bram ini berangkatlah dia ke sana dengan beberapa orang dari universitas lain yang memang keterima. Karena pada waktu itu perusahaan itu butuh sekitar 3 orang, tapi ditempatkan di beda-beda bidang gitu ya. Nah, kebetulan si Bram ini ditempatkan di bagian inventory atau persediaan. Dia ngecek barang gitulah di pabrik gitulah teman-teman. Di sana itu nggak ada penjemputan atau apa ya. Dia cuman dikasih tahu nanti kamu naik ini, terus nanti kamu begitu masuk ke pabrik, kamu temuin satpam, minta anterin ke dalam lagi ya gitu. Jadi teman-teman ya, dari pintu gerbang pabrik tempat dia bakal bekerja itu ke mes, ke pabrik intinya itu, ke kantornya itu ya teman-teman ya,
itu 53 km, atau dia tepatnya di KM 53 di pabrik itu. Berangkatlah dia ke situ naik bis dari Bandar Lampung, naik bis truk, turun di situ. Pas di depan pos satpam, dia nanya ke satpam, "Pak, ini untuk ke dalamnya lagi naik apa ya?" "Waduh mas, dari mana mas?" "Saya dari kampus ini pak, saya kebetulan keterima kerja di sini. Tapi saya bingung ini mau ke dalamnya naik apa gitu." "Oh iya mas, nanti kita cariin tumpangan, kita cariin tebengan gitu." Terus akhirnya ada dong truk pengangkut itu, pengangkut. Aku sebutin nggak ya? Aku ceritain ininya nggak ya? Jadi terlalu spesifik nanti jadinya. Jadi kalian jadi tahu gitu di mana tempatnya. Sebenarnya aku nggak mau ngasih tahu gitu. Cuman aku gambarin aja. Pokoknya nanti ada truk yang ngangkut barang masuk ke dalam sana. Nah nanti masnya nanti masnya saya tebengin situ. Nah terus nggak lama duduk di situ dia ngelihat di sekitar pos satpamnya itu, penjagaan itu memang ketat banget. Nggak semua orang itu bisa masuk, nggak sembarangan orang bisa masuk. Jadi kalaupun lo masuk dari sisi sana atau sisi sana itu luas banget, itu perkebunan. Jadi lo nggak bakalan bisa masuk juga, ngapain untuk nyari apa gitu misalnya. Kalaupun lo mau jalan kaki juga ya jauh banget, 53 kilo lewat tengah perkebunan dengan jalan yang nggak beraspal gitu, jalan merah, jalan tanah merah teman-teman. Akhirnya si Bram dapat tebengan truk yang masuk ke dalam. Set, dia naik ke truk itu, duduk di depan, sampingnya ada sopir, tengahnya ada kernek, dia di ujung. Nah dia ditanya-tanya tuh sama si kerneknya itu, "Mas, baru keterima ya?" "Iya," gitu. "Kemarin lewat seleksi apa?" gitu. "Ya ini lewat kampus," gitu. "Oh ya bersyukur mas, biasanya yang masuk sini ya kalau nggak titipan si A, titipan si B gitu." "Oh gitu, emang masnya titipan siapa?" kata si sopirnya, si keneknya itu. "Ya nggak titipan-titipan, karena kebetulan kampus saya memang ada karir centernya, tempat dimana mahasiswa-mahasiswa yang nilainya bagus bisa direkrut di perusahaan-perusahaan di sekitar sini, di wilayah Lampung gitu." "Oh ya bagus banget mas rezekinya mas. Nanti masnya saya turunin langsung ke depan itunya, pabriknya, nanti langsung masuk aja ke dalam, temuin satpamnya aja." Nah waktu itu si Bram nyampe situ itu sekitar jam 2 siang ya teman-teman ya, jam 2 siang. Diturunin di KM 53, itu masih di tengah perkebunan, di tengah jalan yang tanpa aspal, tanah merah gitu ya teman-teman ya. Dia turun di situ ya teman-teman, dia ngelihat suasana kantornya itu ya, mungkin karena itu bangunan tua, gedung lama, kalau menurut dia tuh kok agak-agak gimana, agak creepy-creepy gimana gitu, agak-agak serem gini gitu. Ini kantor apa gudang? Itu dalam hatinya si Bram ya teman-teman, dalam hati si Bram dia ngomong kayak gitu. Ini kantor apa gudang sih gitu? Kok kayak nggak ada kehidupan, rumputnya tinggi-tinggi. Nah terus dia masuk dong ke dalam, tek ke dalam. Dia ketemu sama satpam lagi di situ, ditanya sama satpam, "Mas dari mana, keperluannya apa?" Terus si Bram itu langsung ngejelasin kalau dia itu mau ketemu dengan Bapak S. Bapak S ya, nggak usah aku sebutin ya. Dia waktu itu sebagai salah satu manajer di situ. Nah Bapak S ini yang bekerja sama dengan kampusnya si Bram itu ya teman-teman. Jadi dia langsung ketemu Bapak si S, dia langsung tahu Bapak S, "Oh iya kamu yang ini yang kemarin keterima ya, saya udah dapat berkasnya dari HRD kok, dari HC itu. Selamat ya, selamat bergabung bekerja di sini, mudah-mudahan kamu bisa memberikan kontribusi buat perusahaan ini dan menerapkan ilmu yang udah kamu dapat di kampus," gitu sih kata si Bapak S itu. Nah terus akhirnya si Bram nggak langsung kerja hari itu, dia dianterin sama satpam yang tadi nerima dia di depan, dianterin ke mes. Jadi mesnya kalau jalan dari pabriknya itu, dari kantornya itu sekitar 50 meter ke seberang ke depan, cuman ngelewatin beberapa blok perumahan mes, terus dia masuk. Nah kebetulan si Bram itu dapetnya belum perumahan, belum mes, jadi kayak barak gitu, kayak barak mes lah ya, mes itu cuman kamar mandi dan berderet gitu, ada beberapa kayak bentuknya kayak sekolahan SD gitulah teman-teman ya, tuh bentuknya kayak gitu, kayak sekolahan SD. Nah dia dapat di kamar nomor 7. Nah sementara kamar satu baris itu ada sekitar 8 kamar 8, kamar 7. Nah dia sebelum ujung lah kamar dia itu. Ya Bram sih ngeliat suasana di situ memang begitu dia datang ya agak-agak gimana ya, ini mesnya begini, kantornya begini,
kira-kira gue betah nggak ya di sini gitu. Itu yang ada di pikiran Bram. Malam pertama dia masih ngebersihin kamar itu cuman ya ada tempat tidur, terus ada AC sih, pakai AC, terus ada kamar mandi, sama ada dapur kecil gitulah di dekat pintu sebelum masuk kamar mandi ya teman-teman ya. Terus ada jemuran handuk untuk jemuran baju gitu yang kecil itu teman-teman, yang biasa di kamar-kamar kos gitulah. Terus pas udah jam makan malam, si Bram diketok sama salah satu penghuni situ, entah mungkin yang senior di situ yang tahu kalau Bram itu orang baru di situ. Dia diketok, diajakin makan malam di depan itu. Nah, jadi karena waktu itu Bram itu masuknya ke divisi accounting, jadi dia itu bareng dengan accounting atau dengan ada dokter perusahaan gitu. Pokoknya ada beberapa orang yang memang sebagai staff di situ, yang tinggal di mes itu yang belum dapat perumahan gitu teman-teman ya. Karena di situ ada beberapa kelas lah. Kalau staff dia tinggalnya di mes, kalau yang buruh dia tinggalnya di atau karyawan yang udah lama dia tinggalnya di perumahan yang udah permanen. Terus kalau ada yang buruh harian lepas dia tinggalnya di perumahan atau di mes yang masih papan gitulah. Pokoknya ada kelas-kelasnya lah kalau di situ. Nah, Bram kebetulan karena dia masih baru, dia tinggal di mes bareng dengan ada dokter konsultan, ada accounting yang lain. Jadi ada beberapa orang lah. Jadi nggak banyak, jarak-jarak gitu selang-selang. Nah, kemudian dapat 1 minggu si Bram di situ mulailah teror itu teman-teman ya gitu. Jadi si Bram itu dikasih tugas atau perintah sama bosnya, sama atasannya untuk mengaudit atau mengstop oknum salah satu divisi di situ, divisi inventory, kebetulan di bagian gudang. Nah, si Bram itu ke situ pagi-pagi, dia udah diajakin jam 6 secara dia dari kebiasaan dia yang suka bangun siang, ini dia harus bangun pagi, jadi kayak masih ngantuk gitulah ya. Dia datang ke lokasi, cuk dijemput sama sopir, sama supervisornya Bram satu lagi. Bertiga di mobil. Ya lagi-lagi dia ditanya anak baru ya, gini. Oke. Sampailah dia ke lokasi tempat dia mau melakukan stop oknum. Di situ dia ketemu dengan seorang bapak-bapak, badannya tinggi gede, kulitnya hitam. Dia memandang Bram itu dengan kayak dia tuh ngelihatnya dari atas kayak gini. Jadi si Bram itu kayak ditelanjangin gitu sama si bapak itu, kayak dikulitin lah dari atas sampai bawah. Nah, dilihatin begitu. Terus Bram diem aja. Pokoknya Bram itu nggak ngomong apa-apa karena dia ngerasa dia orang baru di situ. Terus sampai si bapak itu nanya, anak baru ya? Terus si Bram dipegang kupingnya, sininya. Nggak ditarik, cuma dipegang, dilihat belakangnya. Oh iya, kupingnya masih bersih, masih bersih, masih putih, kata dia. Terus nyeletuk dan si supervisornya Bram yang satunya, emang kalau misalnya udah nggak baru, nggak putih lagi Pak? Oh enggak, nanti di sini panas-panasan, nanti nggak bakal bersih lagi, kayak saya jadi hitam ini, kata si bapak itu kan ya, sambil dia ketawa gitu. Nah, si Bram tadinya takut, cuman karena mungkin bapak itu maksudnya bercanda gitu, ya dia jadi nggak takut gitu. Pulanglah Bram ke mes gitu kan. Dia itu setelah 1 minggu 2 minggu berjalan di situ, si Bram itu mulai ngerasa badannya itu nggak enak, kayak selalu nggak bisa tidur gitu. Kalau kata dia sih awalnya menurut dia itu karena memang dia nggak pernah jauh dari orang tua ya, mungkin kayak kangen rumah segala macam ya. Tapi kan waktu itu udah ada telepon lah teman-teman ya, si Bram bisa komunikasi lewat telepon. Nah, tapi yang bikin dia nggak bisa tidur itu kayak dia gelisah, kayak nggak tenang gitu kan. Terus pada suatu malam, itu tepatnya malam Jumat jam 2, si Bram itu tiba-tiba kayak mimpi teman-temannya, kayak mimpi, tapi matanya dia terbuka. Tiba-tiba ada sosok anak kecil dengan baju merah lusuh dan rambut yang acak-acakan. Kalau bisa digambarin tuh rambutnya kayak sarang burung tapi yang gede gitu teman-teman ya. Nggak panjang sih rambutnya, cuman kayak keribuk tapi gede gitu rambutnya. Tapi anaknya anak kecil. Dia ngedeketin ke tempat tidurnya Bram sambil gini. Natap Bram diam 1000 bahasa, dan Bram pun nggak bisa ngomong diam 1000 bahasa. Jangankan ngomong, gerakin tangan pun nggak bisa. Tuh, itu berjalan ada sekitar beberapa menit, 2 menit. Bram dalam keadaan dan kondisi seperti itu, tatap-tatapan mata sekitar 2 menit dengan sosok anak kecil dengan wajah pucat, dengan baju merah dan rambut acak-acakan. Bram nggak bisa gini cuy, di tangannya gini.
Dia pengen teriak, pengen nyebut la ilaha illallah, tapi kagak bisa. Dan pada akhirnya dia berhasil. Astagfirullahaladzim. Kebangun, hilang dong itu si sosok anak kecil itu hilang. Terus, nah esokan harinya si Bram bangun, tapi Bram itu kagak nyeritain ke siapa-siapa kejadian itu. Dia nggak nyeritain ke siapa-siapa. Dia langsung kerja lagi. Tapi anehnya badan dia tuh mulai gatel-gatel, cuy, gatel-gatel gitu, gatel-gatel di sini semua, di sini gatel-gatel semua. Nggak ada merah atau ruam-ruam gitu, nggak ada, gatel, perasaan dia gatel, padahal dia udah mandi gitu ya, gatel gitulah. Di minggu ketiga itu Bram pikir itu malam Senin, malam Selasa itu udah biasa, udah nyantai, gua nggak mimpi lagi. Dia mulai bergaul. Jadi si Bram ini mulai bergaul ya teman-temannya, dia mulai bergaul ke lingkungan sekitar mes itu. Dia mulai nanya-nanya di sini kalau malam enaknya nongkrong di mana. Terus akhirnya dia keluar. Nah di komplek perumahan karyawan itu ada kayak pasar gitulah, ada pasar yang adanya itu setiap seminggu sekali ya teman-teman ya, itu adanya malam. Nah, Bram mulai bergaul ke situ, malam dia ketemu sama orang-orang situ, dia mulai agak tenang lah itu. Malam itu pas kebetulan pasarnya itu hari Kamis, malam Jumat. Nah, pokoknya setiap hari Kamis malam Jumat tuh teman-teman tuh. Nah, habis dari pasar dia udah kenal sama orang-orang situ, dia ngobrol, ditanya tinggal di mana, dia bilang tinggal di mes. Jadi pas dia bilang dia tinggal di mes, orang cuman di mes, gitu doang sih, nggak ngomong apa-apa, tapi kayak nadanya kayak, di mes, gitu teman-teman. Gimana ya, kalian bisa ngejabarin seperti apa? Pokoknya pasti kan ada kayak something atau sesuatu yang ditutupin gitu, cuman karena mungkin Bram baru kenal, jadi orang itu nggak nyampein ke Bram gitu. Dia pulang ke mes itu sekitar jam setengah 10 dia langsung cuci kaki, tidur, dia teleponan sama ceweknya, dia teleponan sama orang tuanya, pokoknya ya dia belum cerita, cuman dia bilang gatel-gatel doang. Coba dikasih bedak Kaladin atau dikasih apa gitu, kata si ceweknya sama orang tuanya juga. Nah akhirnya tidurlah Bram. Bram tidur, pas jam 12, karena dia kan tidurnya pakai handphone di sebelahnya gitu kan. Nah pas jam 12 dia balik lagi kayak ngalamin mimpi itu. Di dalam mimpi itu dia kayak ngelihat anak kecil itu lagi, sosok anak kecil itu lagi, cuy, yang rambutnya keriting itu dengan tatapan kosong dan pucet itu dengan baju merah yang, kok aku merinding ya, dengan baju merah yang kusam itu. Tapi dia sekarang nggak di depan muka Bram lagi, dia ada di deket pintu kamar mandi, cuy, ada di deket pintu kamar mandi. Bram kayak gini nih, kayak kagum gini, kayak nengok gini, nggak bisa ngomong, dan anak kecil itu cuman diem gini aja, tapi matanya kayak melotot gitu cuy, gini. Diem aja gitu. Pokoknya merinding aja ceritainnya nih. Jadi balik lagi, tapi anak itu nggak ngedeket, cuman kayak gitu lagi. Dan akhirnya si Bram berhasil, la ilaha illallah, si Bram berhasil berontak, buyar lah pokoknya ya, penampakan itu juga hilang, Bram juga sadar. Nah keesokan paginya gitu, Bram disuruh ngaudit lagi tapi kali ini di beda tempat, bukan di itu gudang itu lagi, di gudang spare part lah gitu. Nah di situ Bram itu udah mulai kayak terganggu, nggak bisa tidur, nggak nyaman, kerja juga ngantuk karena malamnya nggak nyaman gitu ya teman-teman ya. Terus gatel-gatel di badannya Bram itu makin parah cuy, makin parah. Jadi timbul bentol-bentol kayak cairan-cairan nanah gitu di seluruh tubuh Bram sini, di sekitar perutnya sini, di punggung sini, bahkan sampai ke muka-mukanya Bram teman-teman ya, sampai ke muka-mukanya dia itu ada bintik-bintik kayak melepuh gitu lah teman-teman ya. Jadi gatel-gatel gini. Bram itu sama sekali nggak tenang kerja di situ teman-teman, nggak tenang. Nah Bram konsultasi ke dokter konsultan di situ. Nah dia dikasih obat kayak, ini mungkin alergi airnya mas gitu. Tapi kok cuman saya ya dok ya, yang lain di sini nggak ada yang alergi? Ya enggak sih, karena kan kadang-kadang kekebalan tubuh orang itu masing-masing beda-beda gitu ya. Iya juga sih, masih rasional, masuk akal gitulah. Oke, jadi si Bram cuma dikasih obat itu, tapi masalahnya seminggu kemudian itu kagak sembuh juga teman-teman, kagak sembuh juga ya teman-teman ya. Dan tibalah lagi di malam Jumat berikutnya, itu pas 1 bulan Bram di situ. Jadi Bram udah mikir nih, gue bakal diapain nih sama anak itu ya, gue tidur di mana nih ya. Tadinya dia bakalan tidur di tempat temennya yang kebetulan dia udah kenal, cuman dia mikir lagi, besok pagi gue harus dijemput pagi-pagi, gue harus ngaudit, gue harus stok opnam di
stok itu pabrik gitu kan, nggak bisa, gue nggak bisa nginep, nanti malah kesiangan, malah nggak enak, gue kan baru di sini. Akhirnya si Bram pulang lah, tetap pulang ke mesnya setengah 10, dia tidur seperti biasa, dia berdoa, dia nelpon ibunya bilang, "Mak, aku sakit mak di sini mak, tapi doain ya nggak apa-apa." Sakit apa kok ngomong kayak gitu gitu? Ya enggak lah, pokoknya doain aku sembuh, cuman gatel-gatel doang kok gitu. Oh ya udah, berdoa aja ya, mudah-mudahan besok udah nggak gatel lagi. Padahal emaknya tuh kagak tahu kalau Bram itu wajahnya, ininya, badannya udah bentol-bentol, melepuh-melepuh gitu cuy. Jadi emaknya Bram itu kagak tahu kalau Bram itu badannya itu semuanya udah melepuh, gatel-gatel gitu ya teman-teman. Jadi dia cuman disuruh berdoa, mudah-mudahan sih nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Bram udah yakin aja lah, pokoknya mudah-mudahan malam ini nggak apa-apa lah. Mungkin karena itu kemarin gangguan-gangguan ya, mungkin karena baru perkenalan, namanya juga orang baru di tempat yang baru gitu ya teman-teman ya. Tapi si Bram balik lagi itu pas jam 1:30 teman-teman ya. Bram itu seperti mimpi, tapi kali ini beda mimpinya ya. Anak itu seperti datang dia. Jelas banget itu mimpinya, kayak dia keluar dari kamar mandi, set, jadi kayak terbang gitu teman-teman, set. Dia langsung nengok ke Bram, balik lagi ya. Jadi kejadian lagi Bram itu kagak bisa ngapa-ngapain gini dong nih. Itu lama cuy, lama kayak gitu ya teman-teman ya, lama. Bram itu sebenarnya kayak matanya kebuka ya, tapi badannya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, bayangin kalian mungkin pernah lah yang ngalamin hal-hal kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi Bram itu matanya kebuka, tapi badannya nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Dan anak itu sekarang itu dia lebih apa ya, lebih ekspresif lah ya. Kalau kemarin kan diem baik gitu kan. Nah ini dia nangis cuy, dia nangis kayak seolah-olah itu pengen ngomong ke Bram, tapi dia kayak takut, kayak tertekan, tapi nangis gitu. Gitu, gimana sih? Bram juga ngelihatnya antara takut sama kasihan gitu. Mau apa dek gitu, kenapa gitu. Bram nggak bisa ngomong kayak gitu, padahal itu pengen nanya kenapa, ada apa, kenapa lu tuh datang terus di mimpi gue gitu, kata si Bram kan dalam hati. Cuman dia kagak bisa keucap gitu, kaku, terbungkam mulutnya gitu. Nah terus anak itu ngedeket dong, makin dia nangis makin ngedeket. Gitu. Dia pas di depan mukanya Bram itu melotot, segede-gedenya ini. Bram langsung teriak. Dan Bram waktu itu dia tanpa berpikir panjang, dia keluar kamar, dia langsung ngetok-ngetok kamar sebelahnya, kamar dokter konsultan itu yang tetangganya satu kantor dengan Bram itu, agak selang satu kamar sih, sebelahnya kan kosong. Jadi Bram langsung ke situ, dia langsung ngetok-ngetok kamar dokter itu, dan dokter itu bangun. Kenapa mas? Dok, saya nggak tahu dok, ini saya mimpi atau apa, tapi saya kayaknya diganggu deh dok di sini. Oh ya udah, gini mas, untuk malam ini tidur di sini aja. Ini karena nggak ada tempat tidur, masnya bawa kasur aja, kita ambil kasurnya, bawa ke sini. Akhirnya si dokter itu sama si Bram ngangkut kasur dari kamarnya Bram, walaupun Bram tuh agak takut karena kebetulan horden di kamar Bram itu warna merah. Handuk dia yang dia bawa dari rumah itu warna merah. Begitu dia buka pintu mau ngambil kasur, dia ngeliat warna merah, agak kaget sih, tapi itu ternyata handuk lah ya teman-teman. Nah, dia ambil kasur, dia tidur di kamarnya dokter, dan pagi harinya makin parah, ininya makin parah, terus lingkarannya ini hampir penuh ke perut gini teman-teman ya, hampir penuh ke perut gini, dan itu bener-bener ganggu kinerja atau pekerjaan Bram banget teman-teman. Jadi akhirnya Bram itu kayak dibuat nggak nyaman, kayak nggak betah dengan gangguan-gangguan yang kayak gitu, terus ditambah fisik dia juga terganggu, gatel, nggak nyaman. Akhirnya Bram nelpon ibunya, terus nelpon pacarnya. Dia bilang, Bu, aku kayaknya mau resign aja deh gitu. Loh, kenapa? Akhirnya cerita sama ibunya, aku tuh sering diganggu Bu sama sosok anak kecil gini, diceritain seutuhnya pokoknya dari awal kejadian si Bram itu ya sama emaknya. Terus dia nelpon ceweknya, kata ceweknya, ya udah nggak apa-apa, kita cari pekerjaan lain aja di sini kalau emang begitu gitu kan. Akhirnya Bram resign, dan waktu itu dia bilang sama atasannya, malah dia dimarah-marah, loh kamu baru sebulan di sini udah mau resign, kenapa kamu tuh kayak anak kecil. Ya mohon maaf Pak, sebelumnya saya berterima kasih banyak karena udah diterima di sini, tapi ya itu lagi Pak, ini kan mumpung saya baru sebulan juga, terus belum SK saya juga belum keluar sebagai pegawai tetapnya.
saya memutuskan untuk resign Pak, karena jujur saya di sini nggak sanggup Pak. Pertama saya sakit, terus yang kedua saya di sini dapat gangguan yang itu tadi yang Bram alamin itu. Tapi si bosnya malah diem aja, dia malah nggak percaya kalau Bram itu ngalamin hal-hal kayak gitu. Dianggapnya lu mah kayak cerita anak-anak katanya. Ya Pak, nggak apa-apa, mungkin karena saya juga masih anak-anak, masih baru lulus, mudah-mudahan saya juga nanti di tempat lain bisa dapat pekerjaan yang lebih baik Pak. Yang jelas saya hari ini mengajukan surat pengunduran diri saya gitu, mohon di approve. Nah akhirnya nggak langsung turun surat persetujuannya itu pas di hari Senin baru surat persetujuan pengunduran dirinya si Bram itu di approve, dan si Bram itu keluar tuh dari tempat bekerjanya itu. Dan lagi-lagi dong dia nyari tebengan. Dia anehnya ketemu lagi sama truk yang nebengin dia pas baru masuk ya teman-teman ya. Nah terus naik truk itu lagi, Mas, kata si keneknya, ini mau kemana? Ini kan hari Senin gitu, kok udah pulang jam segini? Akhirnya si Bram cerita, iya Mas, aku gini nggak betah, aku dapat gangguan gini-gini, terus aku badanku gatal-gatal semua kayak gini. Oh iya itu, waduh parah banget itu Mas, itu bahaya, itu namanya apa ya kalau orang bilang itu cacar apa yang kalau misalnya dia bisa full ngelingkerin pinggang ini bisa ngebawa nyawa gitu katanya sih. Terus akhirnya ceritalah si kenek itu, iya Mas, sebelum Mas juga ini ada juga anak-anak baru ngalamin hal yang sama Masnya. Jadi Mas ini apa ya, rekrutmen yang kesekian kali untuk gantiin anak-anak baru yang keluar sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 minggu bahkan Mas gitu. Oh gitu, iya, tapi aku nggak bisa bilangin Mas ini kenapa-kenapanya ya. Yang jelas ada sesuatu yang aneh di situ gitu. Nah akhirnya si Bram pulang ke daerahnya, ke rumahnya, dia diobatin secara medis sama orang tuanya, dibawa ke dokter, disuntik segala macem, terus dia juga berobat ke kayak orang pinter apa kiai gitulah teman-teman ya. Akhirnya si Bram itu diruqyah, dibersihin gitu ya teman-teman. Terus kata si kiai itu, ini Mas ini sebenarnya sehat, tapi kemarin ini sempet ada yang ngerjain gitu. Oh gitu Pak, ya ada yang nggak suka dengan posisi jabatan si Masnya ini gitu. Oh dari situ si Bram baru nyadar, mungkin bener tadi kata kernet yang awal dia ketemu, dia bilang biasanya kalau masuk kerja di situ bawaan si A, bawaan si B. Nah jadi kalau menurut si Bram sendiri ada korelasinya gitu, bisa juga masuk. Jadi dia tuh dibikin kagak betah kerja di situ, biar resign lagi, biar orang tersebut bisa masukin keluarganya, gitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi ini bener-bener kisah nyata, kejadian di Lampung di salah satu perusahaan, tapi aku nggak bisa nyebutin tuh perusahaannya apa. Itu udah sekitar tahun 2006 teman-teman ya. 2006 itu kejadian sama temanku si Bram ya teman-teman. Jadi ya apa ya, percaya atau nggak percaya, hal kayak gitu tuh ada, dan kita tuh wajib berhati-hati, atau yang penting itu berdoa bila kita masuk ke satu tempat yang baru ya teman-teman ya. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel The Sigit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.